Mari kita nyanyikan lagu ini, dan kita harus yakini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Lagu ini dengan sungguh-sungguh dan penuh kerinduan, kalau Tuhan sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, melewati awan yang kelabu. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Oh haleluya, Tuhan baik padaku. Dahsyat Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian.
sebab Kau Bapakku yang baik. Oh Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau sungguh baik. Haleluya Tuhan, Roh-Mu nyata. Amin. Haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, thank you Lord. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Haleluya. Aku bersyukur dan bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Bagaimana Engkau ada dan Kau tinggal di antara kita. Biarlah Roh-Mu melayang-melayang. Biarlah Roh-Mu turun ke atas kami. Sebagaimana kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Bila kami datang ke tempat-Mu yang kudus, sebab tidak ada seorang pun dapat seperti itu. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Kita sama-sama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Allah tak berdaya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Jangan berhenti untuk menyembah. Tuhan adalah gunung batu, dan sebab tiada yang lain seperti Tuhan kita Yesus. Mari bersatu dan nyanyikan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Amin Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang dahsyat yang telah berikan pada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah. Berkati kami mulai dari awal hingga akhir, biar hanya Roh-Mu saja yang turun di atas kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Suatu hari yang indah. Kita bisa bertemu bersama kembali di tempat ini adalah satu anugerah yang terbesar dari Tuhan. Kita tidak menyangka bahwa kita udah berjalan sejauh ini. Itu semua karena kasih Tuhan. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran kita tentang Alkitab dari surat Yakobus. Saya sudah pernah kirim untuk menu-menunya. Tema-tema khotbah pengajaran ini. Di sini adalah menu-menunya, bisa teman-teman lihat. Bisa kalau dicatat supaya nggak ketinggalan. Dan setiap Sabtu kita akan pelajari. Ini mungkin nggak hanya saya yang ngajar, tapi ada banyak pembicara-pembicara nanti juga yang ikut berkontribusi untuk menyampaikan firman Tuhan tentang dari surat Yakobus. Langsung saja, kita nggak usah banyak bincang. Tema kita pada hari ini adalah bertahan dalam pencobaan. Seringkali kita berpikir bahwa pencobaan itu datang dari Tuhan. Pencobaan itu Tuhan yang beri. Sebenarnya kita akan kupas tuntas. Yang di sini kita ambilnya memang bukan secara keseluruhan dari kitab Yakobus. Karena kalau kita keseluruhan, kita nggak kemungkinan selesai 1 bulan. Tapi ini kita ambil yang poin-poin penting-penting saja yang belum pernah kita bahas. Dan kita akan segera memahami apa maksud konteksnya. Saya ini dalam lagi keadaan sakit. Jadi makanya kalau teman-teman lihat mata saya ini agak merah, karena mata saya ngantuk banget. Saya baru pulang tuh jam 5:30. Ngantuk banget dan tetap harus bisa menyampaikan firman Tuhan. Buka Alkitab kita, karena saya nggak akan buka Alkitab di bawah ini, kan biasanya ada teks Alkitab di bawah, tapi saya nggak mau, biar kalian tidak malas. Buka Alkitab fisik kalian, bukan Alkitab, tapi Alkitab fisik. Buka Alkitab kita di Yakobus 1, ayat yang ke-12 sampai yang ke-18. Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai yang ke-18. Saya harap teman-teman sudah menemukan.
Seperti biasa kita akan baca keseluruhan, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan. Satu ayat per satu ayat. 23. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, dari surga. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saya harap kita semua agak sedikit paham karena surat Yakobus ini adalah pemahaman yang sangat gampang sekali, nggak seperti kitab-kitab kitab Wahyu itu agak sulit kita pahami, tapi di surat Yakobus ini kita udah paham sedikit-sedikit lah. Kita pahami yang di perikop pengujian dan pencobaan. Saya akan baca satu-satu lagi dan akan menjelaskan kepada teman-teman apa maksudnya. Ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan dan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi mahkota kehidupan ini nggak sembarangan orang bisa ambil, orang bisa dapat. Semuanya, baik itu siapapun, akan merasakan yang namanya pengujian. Yang dimana pengujian ini datang dari kita sendiri. Maksudnya gimana? Nanti kita jelaskan. Artinya, kalau kita mau cari best quality, kita mau dapatkan yang namanya best quality, itu harus diuji dulu. Seperti apa ya? Menciptakan suatu barang branded. Itu nggak langsung ketika diciptakan, langsung dipublikasikan, langsung didistribusikan. Harus diuji dulu. Seperti Tuhan. Seperti kita. Kita sebelum bisa terima mahkota kehidupan yang ada di surga, kita harus diuji dulu. Bukan ujian ini bukan dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan kita berada di dalam pencobaan. Buat apa? Untuk mengetahui kita, iman kita ini. What the powerful of our faith. Sekuat apa iman kita? Iman besar nggak menjamin kita selamat. Tapi iman yang bertahan sudah pasti menjamin kita selamat. Iman kepada Tuhan nggak akan pernah mencelakakan. Tapi iman yang setengah-setengah akan tenggelam sendiri ke dalam pencobaan. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, yang cinta sama Tuhan saja yang bisa menerima mahkota kehidupan. Kalau ada yang tanya, Kristen KTP bagaimana kok? Kristen KTP. Kristennya hanya di KTP, kalau di kehidupannya sehari-hari, yang gak cinta sama Tuhan, gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab, gak pernah datang ke gereja, itu bagaimana kok? Saya nggak tahu jelas pasti mereka akan pergi kemana, tapi yang jelas Yakobus di sini dikatakan ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Barang siapa yang mengasihi dia. Berarti hanya yang mengasihi Yesus yang dapat mahkota kehidupan. Barang siapa yang bertahan dalam pencobaan dan ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Our lifetime in heaven. Ayat ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Berarti pencobaan ini bukan dari Tuhan dong kok. Sebab Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kok bisa lah? Itu ceritanya Tuhan Yesus dicobai iblis di gunung itu gimana? Pikirkan dulu. Iblis hanya ingin mengoyak-ngoyak imannya Yesus. Sama seperti kita.
Iblis hanya ingin mengoyak-oyakkan supaya iman kita itu jauh sama Tuhan. Itulah seringkali manusia itu sering terjatuh dalam pencobaan itu karena hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi karena tipuan iblis seperti Adam dan Hawa, mereka yang sendiri yang jatuh ke dalam pencobaan mereka sendiri. Yang awalnya enak-enak di surga, akhirnya mereka jatuh sendiri dalam pencobaan. Yaitu harus tenggelam dalam dosa. Untung Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kalau Tuhan gak datang, mungkin kita akan sulit berkomunikasi sama Tuhan. Tapi haleluya, puji Tuhan bahwa Ia sudah datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jangan sampai kita berkata bahwa setiap pencobaan yang kita alami ini datangnya dari Tuhan. Beda. God let this temptation is come to our life. Not give the temptation. Tuhan izinkan pencobaan ini datang sama kita untuk melatih iman kita. Bukan memberikan pencobaan. Jangan salah, harus dipahami. Sebab banyak orang yang terjebak di sini. Banyak orang yang sekarang yang terjebak di dalam kata-kata ini. Pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Udahlah. Kalau udah dari Tuhan itu jalannya udah pasti baik. Kalau jalannya udah pasti baik itu udah pasti. Itu so pasti. Tapi pencobaan itu bukan dari Tuhan. Oke? Tapi datang dari keinginan kita sendiri yang diseret dan dipikat oleh iblis. Gak percaya? Ayat yang ke-14. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat oleh nyanya kecilnya iblis. Kita berhasil dipikat oleh iblis. Kita berhasil diseret oleh iblis seperti Hawa saat di Taman Eden. Saya sudah pernah berkhotbah ini saat kita Paskah, Jumat Agung di gereja. Hawa terlalu imannya Hawa tidak kuat. Dan ia gampang dipikat oleh iblis. Akhirnya Hawa terseret, bukan diseret secara fisikal. Tapi diseret imannya berhasil diambil oleh iblis. Iblis udah menang. Iblis menang saat itu. Karena Hawa berhasil masuk trapnya si Lucifer. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Berarti keinginan itu telah digenapi. Keinginan itu udah tetap dilakukan. Dilakukan terus. Kita terus masuk ke dalam pencobaan terus. Ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah mendatang, ia melahirkan maut. Berarti Adam dan Hawa. Keinginannya terus dibuahi. Keinginannya ingin jadi sama seperti Tuhan. Ingin mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara-saudaraku, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi, kalau kita misalnya di dalam pencobaan itu Tuhan gak hanya diam aja dan melihat kamu dicobai. Sebab Tuhan itu memang awalnya melihat kamu. Kekuatan imanmu sejauh apa? Kamu udah tahan uji belum? Kamu udah sekuat apa? Imanmu bertahan gak sama aku? Karena banyak orang yang gak kuat dari pencobaan yang ia buat sendiri. Dari pencobaannya sendiri. Akhirnya berujung kemana? Berujungnya pergi bunuh diri. Pergi ke orang pintar. Pergi kemana-mana deh. Alternatif jalannya melenceng dari kuasa Tuhan. Mereka tuh sering kayak gitu. Karena apa? Mereka gak kuat iman. Iman mereka gak dilandasi dengan firman Tuhan. Tapi iman mereka dilandasi dengan omongan orang lain. Mereka hancur karena omongan orang lain. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan maut itu bukan berarti secara fisikal. You pregnant and melahirkan maut. Yaitu itu menciptakan maut. Mendatangkan maut.
dosa itu nggak boleh dilahirkan. Maksudnya dosa itu nggak boleh sampai dia keluar lagi. Karena kita udah ditebus oleh Tuhan. Kita nggak boleh melakukan dosa. Manusia nggak pernah bersih dari dosa, tapi manusia nggak boleh melakukan dosa. Karena dosa itu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Sampai sini teman-teman paham? Tiap 16, saudara-saudara yang kasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Atas itu apa? Atas itu surga. Setiap anugerah yang sempurna, anugerah Tuhan yang perfectly, it's come from the heaven. Diturunkan dari Bapa segala terang, itu Allah Tritunggal, Yesus Kristus. Padanya tidak ada perubahan, Tuhan gak pelimpan. Atau hanya bayang-bayang sesaat. Tuhan itu janjinya tepat kena pada waktunya. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Gak mungkin Tuhan itu pelintan. Tuhan misalnya pertamanya ngomong A, dia ngomongnya B. Tuhan itu kalau udah A, ya A. B, ya B. Gak pernah pelintan. Gak pernah ada perubahan. Tuhan, nanti aku tak berbuat baik deh. Sebelum Tuhan berubah pikiran. Gak ada seperti itu. Tuhan gak pernah pelintan. Tuhan adalah Allah. Alfa dan Omega dan awal dan akhir. Kalau A ya A, B ya B. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kita diciptakan oleh karena firman-Nya. Firman-Nya berkata, jadilah manusia. Seperti yang di Kejadian katakan, itu semua bukan sekadar fictional, tapi itu true, itu firman Tuhan. Allah berfirman. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu omongan yang datangnya dari Tuhan langsung sendiri. Maka dari itu, oleh karena firman-Nya, kita dijadikan. Supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung. Jadi kita anak sulung, anak kesayangannya. Anak yang pertama di antara semua ciptaannya. Manusia itu adalah makhluk yang paling disayang oleh Tuhan. Menjadikan anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi misalnya kalau kita tenggelam dalam pencobaan, Tuhan nggak hanya lihat dari kejauhan di antara surga, Tuhan nggak lihat seperti itu, tapi Tuhan itu janjinya kena. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Janjiku nggak akan pernah meleset. Janji Tuhan nggak akan pernah meleset. Janjinya langsung kena gitu. Kuasanya nggak pernah dibatasi oleh tembok, tapi langsung kena. Meskipun temboknya setinggi tembok Kremlin, tembok Yeriko, tembok Yerusalem, no matters, nggak masalah. Bisa tembus. Doa nggak bisa dibatasi oleh benua laut, gunung-gunung setinggi apapun, nggak. Doa, iman itu tidak bisa dibatasi apapun. Iman percaya kuasa Tuhan yang nyata. Kepala kita, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Nya, sungguh indah pada siang hari ini kita udah diberikan kesehatan dan kekuatan. Bila kita dapat belajar dari firman ini supaya apa yang dapat kami pahami dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.